Pernahkah kamu mendengar sebuah zikir yang mampu membuat 12 dukun tersungkur dalam satu malam? Bukan mantra, bukan ilmu hitam, tapi kekuatan dari langit yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar yakin. Zikir ini tak hanya menenangkan hati, tapi bisa menggetarkan alam gaib, membuka gerbang dunia yang tak kasat mata, dan mematahkan kekuatan jahat hanya dengan satu kalimat. Inilah kisah nyata, zikir yang merobek batas antara dunia dan akhirat. Di sebuah desa sunyi di kaki Gunung Lawu, hidup seorang wali karismatik yang dikenal dengan sebutan Abah Ruhani. Beliau tidak pernah menampakkan karamahnya, hidup sederhana, dan senantiasa membasahi lisannya dengan zikir. Suatu malam bulan gelap, seorang pemuda bernama Fikri datang ke rumah Abah Ruhani. Ia menangis, mengaku bahwa keluarganya sedang diganggu oleh 12 dukun santet dari kampung seberang. Ayahnya sakit aneh, adiknya kerasukan tiap malam, dan suara-suara gaib muncul dari sumur tua di belakang rumah. "Biarkan aku saja yang menghadapi mereka, tanpa kekerasan," ujar Abah, sembari mengambil wudhu dan duduk zikir di tengah halaman rumah Fikri. Ia memejamkan mata dan mulai melantunkan dengan napas tenang namun dalam. Tak lama, langit berubah muram, angin berdesir kencang. Di kejauhan, 12 sosok berjubah hitam muncul. Mereka adalah para dukun bayaran, terkenal sakti, yang telah menerima upah untuk menjatuhkan keluarga Fikri. Salah satu dukun itu mulai menggambar simbol tanah dan menghunus keris pusaka. Tapi seketika, dengan satu hembusan napas zikir dari Abah Ruhani, mereka semua terdiam, tubuh bergetar hebat, lalu tersungkur satu persatu. Beberapa muntah darah, 2 orang langsung pingsan, yang lain berteriak histeris, melihat sesuatu dari alam lain yang hanya mereka lihat. Salah satu dari mereka, yang paling tua, bangkit dengan susah payah dan bersujud. "Kami melihat penjaga gaib berdiri di belakang beliau, putih menyilaukan, membawa pedang cahaya. Ampuni kami." Sejak malam itu, ke-12 dukun itu bertaubat dan meninggalkan ilmu hitam. Sebagian memilih jadi penjaga masjid dan sisanya menghilang dari dunia perdukunan. Fikri pun bersaksi bahwa kekuatan zikir itu bukan hanya menyembuhkan, tapi juga membentengi dari segala tipu daya makhluk gaib. Zikir ini adalah bukan hanya ungkapan pasrah, tapi pintu rahasia energi spiritual yang dapat menggetarkan dunia gaib jika dilantunkan dengan hati yang suci dan penuh keyakinan. Desa Cikabuyutan, lembah terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan kabut pekat. Di sana ada sebuah makam keramat yang tak pernah dikunjungi siapapun, kecuali mereka yang berniat jahat. Konon, keris pusaka peninggalan raja zaman dahulu tersembunyi di makam itu. Keris ini dipercaya membawa kekuatan tak terhingga, tapi juga kutukan yang mengerikan. Banyak yang mencoba mencurinya dan tak pernah kembali. Ustaz Jabar, seorang ulama pengembara, ia dikenal tak punya apa-apa kecuali satu kebiasaan. Ia terus-menerus melafalkan zikir kemanapun melangkah. Konon, zikir itu menjadi pelindungnya selama bertahun-tahun menempuh jalan sunyi. Suatu malam, Ustaz Jabar didatangi seorang pemuda bernama Dirga yang tubuhnya pucat dan berbau tanah kuburan. Ia mengaku sahabatnya Rael hilang setelah mencoba mencari keris di makam terlarang itu. Dirga ketakutan karena terus dihantui mimpi. Rael memanggil saya dari dalam tanah, tapi matanya hitam, tangannya dibelenggu, dan ada suara yang datang tanpa izin akan dikubur hidup-hidup. Ustaz Jabar hanya tersenyum tipis. Ia mengajak Dirga untuk berangkat malam itu juga. Saat mencapai makam,
Hawa berubah drastis. Pepohonan berbisik, kabut makin tebal. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar dan muncul sosok-sosok tinggi besar bermata merah penjaga gaib keris tersebut. Dirga berteriak, hendak lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ustaz Jabar tetap berdiri tenang, memejamkan mata, lalu membaca zikir itu berulang kali. Suara zikirnya bergema hingga menembus lapisan realitas. Tiba-tiba, makhluk-makhluk hitam itu berteriak keras. Tubuh mereka terbelah cahaya dan tanah kubur itu terbuka seperti gerbang lain dunia. Dari dalamnya Rael muncul. Tapi wajahnya bukan seperti manusia lagi. Matanya kosong, tubuhnya ditumbuhi akar dan darah beku. Ustadz Jabar tak bicara sepatah kata pun. Ia mendekati Rael dan meletakkan tangannya di dada Rael sambil terus melafalkan zikir. Rael berteriak dan terdiam. Sosoknya berubah menjadi cahaya, lalu lenyap ke langit. Ustadz Jabar berkata, "Zikir ini bukan mantra. Ia adalah perisai. Ia membuka jalan kembali bagi jiwa-jiwa yang tersesat dan menutup celah bagi yang berniat merusak. Sejak malam itu, makam itu tak lagi bisa ditemukan oleh siapapun. Kabutnya menghilang. Dirga berhenti bermimpi buruk, dan Ustadz Jabar, seperti biasa, menghilang tanpa jejak." Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Zikir ini adalah bentuk tawakal total, pengakuan bahwa segala kemampuan, kekuatan, perlindungan, dan perubahan hanya terjadi dengan izin dan kehendak Allah. Tidak ada sihir, jin, manusia, atau makhluk apapun yang bisa memberikan pengaruh tanpa izin Allah. Rasulullah bersabda, "La haula wa la quwata illa billah" adalah salah satu dari perbendaharaan surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya, zikir ini sangat agung dan istimewa, bahkan termasuk kunci dari kekuatan gaib dan balasan luar biasa di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah membaca La haula wa la quwata illa billah, karena ia dapat mengangkat 99 penyakit. Yang paling ringan adalah kegundahan." Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'ajam Al-Kabir. Zikir ini bukan hanya penenang hati, tapi juga penolak gangguan batin, tekanan jiwa, dan rasa takut dari makhluk halus. Rasulullah bersabda, "Bila kamu merasa berat terhadap suatu urusan, bacalah La haula wa la quwata illa billah." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Artinya, zikir ini adalah senjata ruhani saat menghadapi tantangan, gangguan makhluk halus, fitnah, bahkan ancaman sihir atau kejahatan yang tidak kasat mata. Zikir ini mematahkan kesombongan diri dan mengembalikan semua urusan kepada Allah. Ia menjadi perisai batin dari godaan setan, sihir, serta rasa takut dan lemah. Jika dibaca dengan keyakinan dan istiqamah, ia membangkitkan kekuatan ruhani yang bisa menggetarkan ruang gaib, seperti dalam kisah para wali, guru ruhani, dan para ulama zaman dulu. Cocok diamalkan setiap saat, terutama ketika merasa tidak berdaya, menghadapi gangguan gaib, saat di tempat asing, angker, atau berenergi negatif, dalam kondisi mental jatuh atau sedih berat, saat mengobati kerasukan atau gangguan sihir. Cara mengamalkan: ucapkan dengan tartil dan penuh keyakinan, La haula wa la quwata illa billah, minimal 33 kali atau 100 kali, atau lebih jika dalam keadaan darurat. Zikir ini bukan mantra, bukan jampi. Ia adalah bentuk pasrah total yang justru membangkitkan kekuatan sejati dari sisi Allah.